Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan konten terbaru saya tentang kabar terbaru dari Timnas Indonesia, Timnas yang kita banggakan ya. Salam sehat selalu ya buat kalian semua, dan tetap semangat, sekali lagi harus tetap semangat, optimis bahwa Timnas Indonesia masih punya peluang yang besar untuk kemudian melaju dan bahkan lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Mudah-mudahan ya seperti yang kita harapkan lah ya. Jadi penting buat kita untuk selalu punya harapan, karena kalau kita masih punya harapan pasti ada jalan gitu. Nah, begitulah dengan timnas kita, timnas Indonesia. Mudah-mudahan nanti selalu ada jalan buat timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas soal pemain berikutnya ya, pemain baru yang bakal bergabung dengan timnas Indonesia setelah Kevin Dix bersalaman dengan ketua PSSI kita, yaitu Pak Erick Thohir. Ya, sebagaimana yang kita tahu teman-teman, Kevin Dix ini memang sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir dan tinggal menunggu proses naturalisasinya. Menurut informasi yang saya peroleh, proses naturalisasi Kevin Dix ini akan dilaksanakan atau akan dimulai minggu depan. Jadi memang tidak langsung bisa dilakukan dengan cepat seperti proses naturalisasinya Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Yang menurut saya naturalisasi mereka itu adalah terhitung yang tercepat di antara pemain keturunan yang lain. Untuk Kevin Dix, seperti yang sudah saya bilang tadi teman-teman, proses naturalisasinya memang agak sedikit terlambat, agak sedikit tertunda karena adanya perubahan dalam struktur kepemerintahan Indonesia, di mana struktur pemerintahan kita itu akan berubah mulai tanggal 20 Oktober besok. Jadi karena presiden kita sudah berganti dan beberapa struktur organisasinya juga agak ada perubahan, maka proses naturalisasi Kevin Dix ini baru bisa dimulai minggu depan, yaitu ketika kabinet dan kementerian baru sudah dibentuk dan resmi bekerja. Jadi perubahan struktur pemerintahan yang akan dilantik besok ini akan membuat proses naturalisasi Kevin Dix agak sedikit terlambat ya, agak sedikit memakan waktu. Meskipun agak sedikit terlambat di prosesnya, tetapi memang ada kabar baiknya ya, bahwa proses naturalisasi Kevin Dix ini ya kabar baiknya akan tetap dilakukan. Artinya tetap menjamin bahwa Kevin Dix bisa membela timnas Indonesia pada November mendatang. Misalnya kalau dipercepat ya, bulan depan di bulan November ini Indonesia akan menjamu tim sekelas Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno, di mana pada dua laga tersebut setidaknya Jepang dan Arab Saudi, setidaknya nanti di dua laga tersebut Indonesia mampu memperoleh hasil positif setelah di pertandingan sebelumnya harus rela kalah dari Cina. Tetapi yang pasti teman-teman, dengan sudah bersalamannya Kevin Dix dengan Pak Erick Thohir, maka memang sudah bisa dipastikan bahwa pemain ini akan membela timnas Indonesia, akan bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun kita tidak tahu ya kapan tepatnya pemain ini akan melakukan laga debutnya bersama timnas Indonesia. Mungkin bulan depan, bulan November, tetapi juga mungkin tidak. Tetapi mudah-mudahan proses naturalisasi pemain ini berjalan dengan lancar dan tetap memperoleh dukungan penuh dari pemerintahan yang baru demi kemajuan sepak bola Indonesia. Nah, kabar baru yang ingin saya bagi dengan kalian adalah pemain berikutnya yang bakal bergabung dengan timnas Indonesia sekali lagi setelah Kevin Dix bersalaman dengan Pak Erick Thohir. Satu nama yang santer dikabarkan bakal menyusul Kevin Dix itu adalah Jairo Riedewald. Hal ini dibocorkan sejumlah narasumber dalam siniar media asal Belanda, yaitu Football Premier. Di mana dalam kabar terbaru yang disampaikan Football Premier, Jairo katanya sudah sangat dekat untuk kemudian menjadi pemain timnas Indonesia. Awalnya memang masih menjadi pertanyaan besar, siapakah pemain berikutnya yang bakal bergabung atau membela timnas Indonesia. Pemimpin redaksi Football Premier, Danny Van Laar, yang menjadi satu di antara narasumber dalam siniar tersebut, itu memunculkan satu nama pemain kelahiran Belanda yang disebut-sebut akan segera menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Timnas yang kita banggakan ini. Sosok yang dimaksud oleh Danny itu adalah mantan gelandang Ajax Amsterdam,
Ya, siapa lagi kalau bukan Jairo Ridwold. Denny menjelaskan bahwa gelandang yang saat ini berkarir di Liga Belgia bersama Royal Antwerp itu semakin dekat menjadi WNI. Masyarakat dan publik sepak bola tanah air juga ramai membicarakan soal kemungkinan Jairo untuk bergabung dengan timnas Indonesia di tengah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi memang kita ini sedang membutuhkan tenaga tambahan untuk bersaing memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026, di mana di grup C itu saat ini sangat ketat persaingannya. Publik tanah air juga menginginkan dan ya berharap adanya tambahan kekuatan baru di lini tengah Indonesia. Dan sekali lagi mereka memunculkan nama Jairo Ridwold. Meningkatnya antusiasme publik terhadap sosok Jairo Ridwold ini tidak terlepas dari kode yang dilemparkan sang pemain sendiri. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 26 tahun ini memasang bendera merah putih di kolom biografinya pada akhir Agustus lalu. Jairo yang memang yang memasang bendera merah putih di kolom biografi akun Instagramnya ini kemudian memunculkan dugaan di kalangan pendukung atau di kalangan fans timnas Indonesia bahwa Jairo berniat untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun belum diketahui apakah pemain kelahiran 9 September 1996 ini eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebabnya adalah karena dia sudah pernah 3 kali memperkuat timnas Belanda pada tahun 2015. Ketika itu Jairo mendapatkan kesempatan bermain saat Belanda menghadapi Turki, kemudian Kazakhstan dan Republik Ceska di ajang kualifikasi Euro tahun 2016. Riwayat keluarga pemain ini memang masih memiliki keturunan darah orang Indonesia. Ayahnya memang berasal dari Suriname, sementara ibunya berdarah Belanda dan setengah Indonesia. Artinya nenek Jairo berasal dari Manado, dari Indonesia. Mungkin menurut saya PSSI perlu memastikan kembali apakah pemain ini eligible untuk kemudian dinaturalisasi. Misalnya begitu ya, misalnya Jairo eligible untuk dinaturalisasi, dan jika proses naturalisasinya sukses, maka berarti skuad timnas Indonesia akan memiliki gelandang yang memiliki pengalaman di Liga Inggris. Cukup lama di Liga Inggris dia. Saat ini memang timnas itu butuh banyak pemain kreatif dengan kualitas tinggi untuk memperebutkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya dipaksa kalah di kandang Cina, teman-teman. Dengan kehadiran Kevin Dix, Jay Itzes, dan keberadaan Rizky Ridho di lini belakang, saya kira pemain belakang kita sudah lebih dari cukup, apalagi ada Messi Hilgers. Cuma persoalannya kenapa di pertandingan melawan Cina kemarin itu ya timnas kita kalah. Ya karena menurut saya dan sudah banyak ulasannya, ada strategi yang keliru dari Sintayong. Ada sistem yang tidak bekerja yang diperankan oleh beberapa pemain belakang, terutama mungkin di bagian kanan ya. Bagian kanan lini belakang, terutama yang diperankan mungkin oleh Asnawi Mangkualam, di mana misalnya gol kedua Cina itu berasal dari kesalahan Witan yang salah umpan saat timnas melakukan serangan, dan kemudian wingback kanan Indonesia tidak segera turun sehingga ada celah di lini belakang timnas, di mana pada saat yang sama ketika bola mentah dari Witan salah umpan, kemudian bola mentah, Messi Hilgers itu sudah kadung naik di sisi kanan. Sehingga ya, apalagi di sisi kanan pemain wingback kanannya misalnya Asnawi, ketika bola ke belakang Asnawi tidak cukup cepat untuk kemudian turun. Sementara Messi Hilgers itu mencoba untuk mengcover bagian kanan, dia agak naik ke atas. Sehingga kemudian ketika bola diumpan agak ke tengah gitu, tengah, striker nomor 9 ini langsung tidak bisa dikejar karena Messi Hilgers kan terlambat, dia agak naik begitu. Dan sementara wingback kanannya tidak cepat untuk turun gitu. Karena memang saat itu ya timnas Indonesia sedang mode menyerang, tetapi kemudian Witan Sulaiman ini salah umpan gitu. Umpannya dipatahkan, ya terjadilah asal muasal gol kedua dari Cina gitu. Tapi menurut saya begini, teman-teman. Para pemain naturalisasi yang bergabung dengan timnas Indonesia itu
menurut saya sudah memiliki jam terbang dan pengalaman yang yang tinggi, yang luar biasa bersama klubnya gitu. Maka sangat sayang jika kemudian di pertandingan hanya dianggurin seperti saat melawan Cina kemarin. Meskipun nanti misalnya PSSI telah menaturalisasi Jairo, tapi Shin Taeyong salah memasang strategi dan tidak menggunakan para pemain yang sudah dinaturalisasi, yang menurut saya juga sudah memiliki banyak pengalaman dibanding pemain-pemain yang kita punya. Ya percuma capek-capek menaturalisasi pemain, tapi pada ujung-ujungnya hanya menghuni bangku cadangan. Nah ini yang menurut saya perlu diperhatikan. Saya jelas percaya bahwa Shin Taeyong dan PSSI sedang terus berupaya untuk membuat timnas Indonesia menjadi semakin lebih kuat, menjadi semakin lebih solid dan bisa bertarung, bisa berkompetisi. Salah satunya dengan berburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan bisa membela skuad Garuda, skuad timnas Indonesia. Sebelumnya sudah ada Messi Legers dan Elia Nurinders memang yang baru saja mengucapkan sumpah sebagai WNI pada bulan September kemarin, lalu langsung menjalani laga debutnya ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain. Sekali lagi di mana saat itu seharusnya Indonesia menang gitu ya di markas Bahrain. Tapi sayang memang pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi ini malah disuruh menghuni bangku cadangan ya, dan tidak diturunkan ketika kemudian timnas Indonesia melawan Cina. Mungkin strategi Shin Taeyong yang berubah begitu. Lihat saja misalnya saat pertandingan terakhir melawan Cina, Eliano malah dicoret dari daftar 23 nama yang bakal dimainkan. Kemudian Sunny Walsh juga tidak dimainkan. Tom Haye dimainkan di babak kedua. Menurut saya para pemain yang sudah dinaturalisasi sekali lagi ini memiliki banyak kualitas begitu. Dan kualitas mereka jauh lebih tinggi dibanding para pemain lokal. Saya bukan untuk membandingkan, tetapi bisa kita lihatlah kualitasnya. Sehingga kemudian sangat jelas hasilnya gitu. Witan salah umpan, Asnawi nggak maksimal. Maksud saya begini, betapapun kita sudah melakukan naturalisasi untuk banyak pemain, tetapi jika tidak digunakan atau tidak dimainkan dengan alasan mungkin strategi, taktik, ya percuma begitu ya. Oleh sebab itu saya harapkan kalau memang nanti ada tambahan kekuatan baru, misalnya Jairo atau yang lain, saya berharap Shin Taeyong benar-benar memikirkan strategi yang tepat, yang cocok dan strategis begitu untuk kemudian memenangkan pertandingan, dan mudah-mudahan Jairo bisa bergabung dengan timnas Indonesia agar ada tambahan kekuatan baru di lini tengah timnas kita gitu. Karena seringkali kita kalah bertarung di lini tengah. Dan menurut saya selain Jairo mungkin ada juga pemain-pemain yang lain. Sekali lagi bahwa pemain naturalisasi kita datangkan itu untuk dimainkan begitu. Dan harus dipikirkan strategi apa yang cocok. Karena kita bisa lihat. Mungkin menurut saya Witan, Asnawi itu cocoknya dimainkan sebagai super sub aja gitu. Dimainkan di babak kedua. Apalagi kemarin melawan Cina seharusnya kan Indonesia mengejar gol di babak pertama gitu. Baru kemudian di babak kedua memainkan pemain-pemain yang belum dapat menit bermain, Asnawi mungkin, Witan gitu. Jadi ngejar golnya itu di babak pertama gitu. Karena menurut saya menghadapi Cina kemarin itu kan mode kita sudah mode menyerang, mode untuk menciptakan gol dan menang begitu. Tapi pemain-pemain yang diturunkan adalah Witan, Asnawi. Saya melihat mungkin Shin Taeyong memiliki pemikiran untuk menciptakan gol dengan cepat, dan oleh sebab itu dia memasang wingback yang intens untuk melakukan atau membantu penyerangan, dan dia juga memasang Witan karena kelincahannya yang dibutuhkan. Tetapi mungkin Witan dan Asnawi belum perform ya, bukan malamnya untuk perform, bukan malamnya lah, tidak beruntung aja mungkin gitu ya. Tetapi tidak beruntung ini ya sekali lagi beriringan dengan kualitas teman-teman. Oleh sebab itu saya pikir Shin Taeyong harus memikirkan pemain-pemain yang memiliki kualitas yang tinggi untuk memenangkan pertandingan. Sekali lagi jangan meremehkan. Gitu. Timnas Cina mungkin karena udah kalah 3 kali lalu kemudian diremehkan hingga dipasang Witan, bla bla bla. Gitu. Dan yang sangat saya sesalkan adalah lini belakang kita itu sangat keropos waktu itu. Sangat keroposnya mungkin karena ada sistem yang nggak berjalan. Asnawi terlalu memaksa untuk kemudian ikut membantu serangan. Sehingga kemudian di belakang ada yang kosong. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Jadi kita mungkin akan ada tambahan kekuatan baru yaitu Jairo Ridwold.
Mudah-mudahan ini akan membantu, kalau memang benar nanti bisa dinaturalisasi, ini akan membantu lini tengah timnas kita. Jadi kita masih punya PR di lini tengah dan lini depan. Dengan nanti bergabungnya Jairo, ya mudah-mudahan persoalan di lini tengah itu bisa terpecahkan dan kemudian tinggal memikirkan untuk lini depan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.